Halo semuanya, bareng aku Al dari Komo. Dalam video kali ini kita akan buat salesbot ke-6 kita, yang mana untuk kamu yang belum nonton salesbot sebelumnya, kamu bisa cek link di deskripsi di bawah ya. Dan tentunya untuk kali ini kita akan buat salesbot dokumentasi kontrak properti, yang mana untuk kamu yang punya bisnis properti ataupun real estate bisa banget gunain salesbot kali ini, karena dengan salesbot kamu nggak perlu lagi capek dan juga repot-repot untuk balesin pelanggan kamu satu persatu. Dan tentunya dengan salesbot kamu bisa ningkatin penjualan bisnis kamu. Dan perlu kamu ketahui, untuk mempunyai salesbot kamu harus terintegrasi dengan WhatsApp Cloud API. Jadi integrasi WhatsApp Cloud API adalah integrasi resmi WhatsApp langsung terhubung dari Meta. Manfaat WhatsApp Cloud API adalah berkomunikasi dengan pelanggan melalui WhatsApp, lalu ada kampanye akses email massal tanpa batas hingga 10.000 pengguna, ada alat otomatisasi tingkat lanjut, termasuk tombol balas cepat dan daftar pesan. Lalu juga ada pengatur waktu 24 jam yang mulai menghitung mundur ketika pengguna menerima pesan dari pelanggan dan akan tertutup secara otomatis ketika waktu habis. Lalu ada juga alat analisis bagi pengguna untuk melacak statistik percakapan, pola, pesan yang terkait dengan akun WhatsApp kamu. Kamu bisa nemuin link integrasi WhatsApp Cloud API di deskripsi di bawah. Sebelum kita membuat salesbot kita akan menyiapkan set field dulu, yang mana ini akan berguna untuk salesbot kita nanti. Caranya gimana? Kita pergi ke bagian lead di sebelah kiri, lalu kamu akan melihat jendela lead seperti ini. Ini adalah tempat di mana semua lead ataupun pelanggan kamu terkumpul, mulai dari lead baru ataupun lead lama, dan kamu bisa menghapus ataupun menambahkan lead di leader ini. Kita mau buat set field, jadi kita pergi ke plus new field di bagian kanan, dan ini namanya adalah profil lead atau lead profile atau lead card. Di sini kamu bisa menemukan semua informasi penting tentang pelanggan kamu, mulai dari nama, nomor telepon, email, dan juga riwayat percakapan kamu dengan pelanggan kamu. Cara buat set field, kita pergi ke bagian setup, lalu kamu cari kontak field. Kalau udah, kita scroll ke bawah dan tinggal tambahkan add field. Di sini kita membutuhkan 3 set field. Yang pertama itu adalah waktu survei, kita sudah punya. Lalu ada tanggal survei, kita juga sudah punya karena di video sebelumnya kita sudah buat. Dan untuk kali ini kita akan membuat field baru, yaitu dokumen yang diperlukan. Oke, dokumen yang diperlukan tinggal di save. Kalau udah, kita tinggal pergi ke bagian setting untuk membuat salesbot kita, lalu ke communication tool, dan di sini kamu bisa melihat ada salesbot. Jadi salesbot sendiri adalah bot yang diprogram khusus untuk melakukan tindakan tertentu, bisa membalas pesan secara otomatis ataupun menyimpan semua informasi penting tentang pelanggan kamu. Nah, cara buat salesbot ada dua, yaitu dengan create ataupun import. Tapi karena kita mau buat dari awal, kita akan membuat dengan create. Nah, kamu bisa lihat di sini, Komo udah nyediain template siap pakai yang bisa kamu gunakan secara langsung ketika kamu belum tahu cara buat salesbot ya. Kamu tinggal gunain template yang sudah ada dan tinggal ubah sedikit condition sesuai dengan keperluan kamu untuk bisnis kamu. Nah, kita akan pergi ke bagian icon pensil untuk merubah nama bot kita. Dokumentasi kontrak properti. Kalau sudah, tinggal klik new. Oke, ini adalah salesbot builder Komo, yang mana kamu bisa ngedit, nyesuaiin kondisi salesbot kamu sesuai dengan keinginan kamu. Dan ini adalah list of condition, yaitu trigger tindak lanjutan untuk salesbot kamu. Kita akan mulai dengan condition. Di sini kita akan contain, client message, contain, manual input. Kita masukkan, aku butuh bantuan dengan hari kesepakatan. Kita akan buat pesan error dulu, message, tambahkan 2 tombol balas cepat. Oke, nada transfer dan non-transfer kita matikan. Lalu kita condition, masukkan, buat 2 kondisi karena ada 2 tombol balas cepat.
Nah, untuk berhenti dan on off condition kita selesaikan dengan cara action, change conversation status, mark conversation close, lalu next stepnya stop bot. Kita masukkan. Nah, baru kita lanjut ke pesan utama kita. Kita buat pesan. Lalu tambahkan 2 tombol balas cepat. Oke, kalau udah kita another answer dan answer kita matikan. Kita lanjut ke condition. Jadi biasakan setelah message ataupun nanti last message yaitu condition. Buat 2 kan ada 2 tombol balas cepat, equal kita ubah ke konten semua. Kita masukkan. Untuk on off condition kita ingat-ingat ini ya, pesan error nomor 3, message nomor 3. Atau tinggal di drag aja ya. Nah, kita akan membuat step selanjutnya. Untuk membeli properti kita buat menggunakan list message. Masukkan pesan. Oh ya, di sini aku lupa untuk memberitahu, jadi ini adalah list message WhatsApp Cloud API. Jadi kalau kalian belum punya integrasi Cloud API, kalian tidak akan memiliki list message ini. Dan ada 4 kolom yang wajib diisi. Pertama message, button name, section title, dan option title. Oke, kalau 4 kolom ini ada yang tidak terisi, maka bot akan error. Oke, ini lanjut. Lalu tambahkan opsi. Jadi kita menanyakan apakah mereka sudah memiliki semua dokumennya lengkap atau belum. Tambahkan section. Dan tambahkan opsi. Nah, kita selanjut dengan condition. Masukkan dulu semua. Ini ada 4 ya, jadi tambahkan jadi 4 kondisi. Equal kita ubah ke konten. Kita masukkan satu persatu. Oke. Nah, untuk berhenti dan on off condition kita selesaikan dengan cara ini action, change conversation status, berhenti dulu ya. Lalu stop bot. Tapi untuk yang non off condition, go to another step, pilih nomor 3 karena ini ke pesan error ya. Untuk kembali, ini kita kembali ke pesan nomor 2. Kita drag, bisa juga langsung kayak tadi. Go to another step, pilih nomor 2. Oke, ini akan otomatis kembali ke pesan nomor 2. Di sini kita akan lanjut dengan list message lagi. Oke, kita berikan pesan, menanyakan waktu pertemuan ya, memberikan tanggal pilihan, buat jadi 3 opsi, jadi tambahkan 3 opsi ya, 21, oke 22, lalu tambahkan section ya, opsi lain. Di sini kembali, tambahkan opsi berhenti. Di sini kita buat condition karena ada 1, 2, ada 5. Kita masukkan dulu semua. Oke. Jadi 5. Ini ubah semua ke konten. Konten. Nah, kita masukkan satu persatu. Oke, kalau udah kita selesaikan yang berhenti dulu, action, change conversation status, mark conversation close, dan stop bot. On off condition kita ke go to another step nomor 3. Kembali, ini kita ke pesan nomor 16. Go to another step 16, cari 16. Oke. Untuk yang tanggal, next stepnya itu action. Oke. Lalu pilih set field. Ini masukkan dulu semua. Ini chat kontak, pilih tanggal survei. Nih, tanggal survei ada ya. Lalu manual input kita ubah ke client message.
Kalau udah, kita lanjut ke list message WhatsApp lagi. Kita berikan pesan menanyakan waktu pertemuannya. Oke, sini pilih jadwal. Jam 10 pagi sampai 1 siang, 2 siang sampai 4 sore. Oke, lalu kita tambahkan kembali dan berhenti. Tambahkan opsi. Kalau udah, seperti biasa kita buat condition. Masukkan. Oke. Jadi 5. Lalu contain. Dan masukkan satu persatu. Oke. Berhenti, kita selesaikan action, change conversation, close, lalu stop bot. Lalu ini go to another step ke nomor 3 untuk kembali ke nomor 23. Go to another step, pilih nomor 23. Oke. Nah, yang waktunya kita action, kita pakai set fit lagi. Kita masukkan dulu chat contact, name-nya kita cari waktu survei, manual inputnya kita ke client message. Oke, kalau udah, kita akan berikan pesan. Oke, memastikan waktu sama menanyakan, untuk mengingatkan barang dokumen yang diperlukan. Step selanjutnya adalah action dan tambahkan tugas. Oke, kamu di sini udah lihat ada deadline, ditambahkannya ada penanggung jawabnya siapa, kamu bisa ubah, dan tipe tugasnya itu apa. Dan ini pesan internal kita akan masukkan. Oke, meminta atau mengingatkan ke pegawai kita bahwa klien sedang menyusun dokumen dan kita juga perlu menyusun dokumennya. Lalu next stepnya itu tinggal stop bot dengan cara action, change conversation status, mark conversation close, dan stop bot. Oke. Selesai untuk bagian yang memiliki semua dokumen untuk pembelian properti. Ini kalau yang belum lengkap dokumennya, kita juga berikan opsi. Next stepnya itu adalah list message WhatsApp. Masukkan. Oke, kalau udah, pilih jawaban. Oke, daftar dokumen. Ini tambahkan opsi 4. Kita isi paspor, dokumen perjanjian, dan setoran ataupun uang tunai ya. Lalu tambahkan section, kembali, dan berhenti. Oke, kalau udah, kita seperti biasa buat namanya condition. Tinggal kita masukkan semua. Ini ada 4, jadi ada 6. Tambahkan jadi 6 condition. 1, 2, 3, 4. Oke, 6 condition ya. Ubah ke konten semua. Oke, kalau udah, ini masukkan satu persatu. Oke, kita selesaikan yang gampang. Berhenti, action, change conversation status, mark conversation close. Next stepnya stop bot. Out of condition, go to another step ke nomor 3. Untuk kembali, kita ini ke nomor 16. Ya, nomor 16, go to another step. 16. Kalau udah, ini next stepnya set field, action. Scroll ke bawah, set field, masukkan semua, chat contact, name-nya, dokumen yang dibutuhkan, lalu manual inputnya kita ubah ke client message. Kalau sudah, tinggal buat pesan. Oke, di sini, lalu kita tambahkan tugas dan masukkan
pesan internal ke pegawai kita. Minta bantuan dari bot untuk mengirimkan bantuan menyelesaikan dokumen yang diperlukan untuk pelanggan kita. Next stepnya, kita tinggal tarik masuk ke 52 ataupun kita seperti biasa menyelesaikan dengan cara change conversation status, lalu stop bot. Oke, selesai bagian membeli properti. Membeli properti sudah selesai. Kita sekarang ke bagian menyewa properti. Oke, penyewaan. Ini stepnya akan sama ya. Kita menggunakan list message lagi. Oke, ini tentang perjanjian sewa. Oke, ini pilih jawaban. Dan tambahkan section opsi lain. Berhenti. Kalau udah, kita ke condition selanjutnya. Step selanjutnya itu adalah condition. Oke, masukkan dulu semua. Karena ada 4, kita buat jadi 4 kondisi. Equal semua kita ubah ke content. Oke. Kita masukkan satu per satu. Oke, kalau udah kita selesaikan yang paling gampang yaitu berhenti. Action, change conversation status, mark conversation close, lalu stop bot. Run off condition, go to another step, dan nomor 3 ke pesan error. Lalu ini kembali kita ke pesan nomor 2. Pesan nomor 2. Jadi to another step nomor 2. Nah, ini kita buat lagi seperti tadi ya di awal. List message ketika ingin menyewa sudah memiliki semua dokumen, maka selanjutnya kita tinggal memberikan tanggal pertemuan dan waktu. Tambahkan jadi 3 opsi. Oke. Tambahkan section. Oke. Lalu tinggal ke condition. Masukkan semua. Ada 5 ya, jadi kita buat jadi 5 condition. Equal kita semua ubah ke content. Dan masukkan. Oke, kalau udah selesaikan yang paling gampang, berhenti, action, change conversation status, mark conversation close, lalu stop bot. None of condition ke go to another step dan nomor 3. Oke, kembali kita ke nomor 18. Kembali ke nomor 18, jadi go to another step, cari nomor 18. Oke. Kalau udah, ini tinggal kita set field ya. Action. Ke bawah, set field. Ini seperti sebelumnya. Tanggal survei. Manual input, ubah ke client message. Oke, masukkan. Nah, kalau udah, kita buat list message lagi. Menanyakan waktu pastinya. Ya, jam berapa mau melakukan penandatangan kontrak ya. Pilih waktu. Ini bebas ya, sesuai bisnis dan kondisi kalian ya. Ini hanya sebagai contoh. Tambahkan section. Kembali. Dan berhenti. Oke. Dan selanjutnya tinggal gunain condition lagi. Buat jadi 5 condition. Ubah semua ke content equalnya. Oke, kalau udah tinggal masukin 1 per 1. Oke, berhenti, kita selesaiin dulu. Action, change conversation status, mark conversation close, next stepnya stop bot.
none of condition, go to another step nomor 3, lalu nomor list message 80. Wow. Oke. Kembalinya ke list message nomor 80. Oke, kalau udah tinggal kita buat set field action ke bawah, chat contact. Di sini kita waktu survei. Manual input kita ubah ke client message. Next step, kita masukkan semua ke dalam. Lalu kalau udah tinggal berikan pesan. Oke. Next stepnya adalah berhentikan bot. Oke, saatnya lanjut ke bagian belum. Seperti biasa kita buat list message. Oke, list message WhatsApp. Lalu kita menanyakan dokumen apa yang perlu dibantu ya. Tambahkan opsi. Lalu tambahkan section. Opsi lainnya. Dan tambahkan opsi berhenti. Oke. Sekarang tinggal kita buat condition. Masukkan semua. Ada 6 ya, jadi 6 kondisi. 1, 6. Oke. Equal kita ubah ke konten semua. Kalau udah, kita tinggal masukkan satu persatu. Oke. Oh, ini kelebihan, jadi kita delete. Nah, kalau udah, berhenti kita ke action, change conversation status, mark conversation close, dan stop bot none of condition ke go to another step. Nomor 3. Kembali ke nomor berapa nih? 18. Ke nomor 18. Oke. Kalau udah tinggal kita buat set field action. Scroll ke bawah. Chat contact. Name-nya kita ke dokumen yang dibutuhkan. Client message. Oke, kalau udah tinggal kita next step, berikan pesan. Oke. Nah, lalu tambahkan tugas. Tambahkan tugas, lalu masukkan pesan internal untuk pegawai kita dan stop bot. Oke, di sini mau aku edit sedikit. Kita kelupaan ngasih add task. Ya, jadi add task, action, add task. Masukin ya ke sini. Oke. Ini pas mau penyewaan dan mereka kliennya udah punya semua dokumen. Jadi di sini kita memberikan instruksi ke pegawai kita untuk menyusun dokumen. Jadi selesai sudah bot ke-6 kita, yaitu dokumentasi kontrak properti. Panjang bisa dibilang ya, tapi ini berulang ya, modelnya sama. Kita menanyakan kesiapan dan dokumen ya, kesiapan dokumen pelanggan kita untuk pembelian dan penyewaan, dan menanyakan tentang tanggal pertemuan. Oke. Intinya diselesaikan ya sama bot ya dengan cepat. Jadi nanti kita nggak perlu bayangin, kita harus chat satu persatu pelanggan kita menggunakan template kayak gini. Itu capek banget ya kalau satu persatu. Tapi sekarang bot udah bisa ngerjain semuanya. Jadi itu aja bot ke-6 kita untuk video kali ini. Panjang tapi gampang. Kalian bisa ulang aja yang bagian mana yang kalian kurang ngerti.
ataupun di pause ya. Gitu aja dari aku. Semoga dengan video kali ini kalian bisa kebantu untuk buat salesbot kalian, dan makasih udah nonton dari awal. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.